pastinya lulus tepat waktu. Oke, baik. Kita akan lanjut ke narasumber selanjutnya, yaitu adalah paparan materi mengenai gambaran umum mengenai metode dan juga tema-tema skripsi yang terbaru oleh Bapak Dr. Rernati Madewiryana, SSI, Eskom MSC. Beliau adalah dosen pembimbing skripsi di Prodi Teknik Informatika Universitas Gunadarma dan menjabat sebagai koordinator kerjasama luar negeri Universitas Gunadarma. Kepada Bapak Dr. Renati Madewiryana, SSI, Eskom MSC, dipersilakan. Terima kasih pada moderator. Waktu saya berapa menit ya? 45 menit, Pak. 45 menit ya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya pada prodi dan fakultas serta kolega-kolega Gunadarma dan tentu saja para mahasiswa yang tertarik melakukan skripsi. Suara saya mudah-mudahan terdengar. Kebetulan saya lagi di Karawaci nih. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Ya, terlihat, mudah-mudahan terlihat ya. Nama saya Madewiryana, mungkin kalau sempat saya ajar atau belum sempat saya ajar, ya. Di sini adalah riwayat pendidikan saya, bisa dibaca, dan pengalaman profesi saya. Jadi saya walaupun dosen banyak pekerjaan di dunia nyata itu maksudnya bukan di kampus ya, orang itu salah kaprah ya. Kampus itu juga dunia nyata sebetulnya. Artinya apa yang saya sampaikan ini banyak dari pengalaman di dunia luar dari kampus, terutama dari mahasiswa. Saya akan berbicara tentang 3 hal. Pertama, skripsi itu apa sih pentingnya bagi karir? Ngapain sih kita nulis skripsi? Kan selalu mahasiswa begitu. Kok nggak usah skripsi juga bisa lulus kok, sama aja. Jadi pentingnya apa? Kemudian apa sih yang dibahas pada skripsi? Apakah memang hanya seperti itu ataukah ada lebih dari ini? Kemudian bagaimana kita mengerjakan skripsi agar tepat waktu, ya. Ini yang saya bahas. Pertama yang perlu ditahankan adalah para mahasiswa, dunia pendidikan, dunia mahasiswa sekarang berbeda dengan zaman saya kuliah. Artinya sekarang mahasiswa adalah titik penting. Anda mau jadi apa itu tergantung Anda. Istilahnya Anda mau jadi generalis bisa dikit-dikit, Anda mau jadi spesialis, Anda mau jadi versatilize, itu Anda yang nentuin, bukan kami para dosen. Kita hanya memfasilitasi. Artinya kasarnya lu mau skripsi atau mau kagak terserah dah gitu. Nah, itu rugi-ruginya lu sendiri gitu. Yang penting kita menginformasikan ruginya di mana. Nah, jadi kita menentukan mau kegiatan apa itu kita sendiri. Saat ini mahasiswa mau menuju wisuda nih yang mau skripsi ya. Anda harus berpikir setelah wisuda mau ngapain. Anda adalah generasi yang beda dengan kami. Tapi satu hal yang Anda perlu pahami bahwa Anda itu akan menjadi bagian yang akan mengubah Indonesia dari negara dengan ekonomi ke-16 terbesar menjadi ke-7. Artinya apa yang Anda lakukan di kemudian hari itu akan sangat penting. Artinya semakin Anda kompeten akan semakin penting. Itu saja banyak pikiran apa? Nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nggak usah skripsi, itu juga bisa kerja. Itu namanya kompetensi. Oke, sekarang dikenal namanya KKNI. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Orang kerja berpengalaman sekolah itu menaikkan KKNI Anda. Anda itu S1 level 6. Kenapa saya bahas ini? Supaya Anda tahu sebetulnya skripsi itu apa sih fungsinya.
benchmarking database itu tidak mudah. Itu sudah bisa menjadi tema skripsi sebetulnya. Tapi jarang yang melakukan. Saya nggak tahu kenapa. Tapi in the real world, kamu harus melakukan itu. Ya, kan tadi saya bilang skripsi itu adalah persiapan karir kita setelah lulus. Itu adalah portfolio karir ketika Anda ngelamar kerja, Anda ngelamar beasiswa, lu udah ngapain sih? Ini loh yang saya lakukan. Nah, kalau buat begini mah biasa aja. Coba Anda, ini saya sudah benchmarking database Oracle, Postgre, ini hasilnya waktu skripsi saya. Itu sudah lebih dari cukup. Saya pakai toolsnya ini. Ya. Nah, itu tadi baru di tahap desain. Jadi ketika desain itu kita banyak memilih teknologi-teknologi gitu ya. Kemudian tahap coding. Ya. Coding ini yang biasanya orang selalu berpikir pokoknya skripsi itu harus coding, tidak harus. Ya, tentu saja mahasiswa IT itu perlu tahu coding, tapi skripsi tidak harus coding. Dan coding itu macam-macam bahasanya. Ini saya ambil contoh. Bahasa pemrograman itu kan banyak ya. Kita bisa pisahkan dari first order, second order, third order, whatever lah. Nah, artinya setiap bahasa itu akan punya paradigma ya. Yang terbesar adalah imperatif, deklaratif. Sehingga bahasanya beda-beda. Ya. Nah, pada tahapan coding itu mengetahui paradigma pemrograman itu penting sekali. Ini bisa jadi suatu bahasan skripsi sebetulnya. Kenapa sih jarang yang pakai deklaratif, imperatif semua? Atau message spacing? Apa sih bagusnya message spacing dengan yang bukan? Nah, ini adalah suatu tema-tema yang bisa digali terutama pada level coding. Ya. Jadi kalau kita lihat itu banyak hal. Ya. Nah, ketika kita membuat solusi implementation, itu kita punya 3 kemungkinan. Ya, biasanya ini kalau kita di sintesisnya membuat. Pertama, kita membuat software dengan pendekatan saya buat struktur datanya, saya buat algoritma. Jadi, ya saya. Kemudian pendekatan kedua, saya punya domain specific language, saya buat scriptnya. Ini misalnya kita pakai SQL. Atau mungkin kita bikin domain specific language sendiri. Tapi kalau S1 agak berat lah ya. Walaupun dulu saya punya bimbingan S1 bikin domain specific language. Jadi tapi berat menurut saya. Ya. Kemudian atau kita memakai dataset dan itu pilihan ketiga. Nah, di dalam menerapkan ketiga pilihan solusi ini, kita bisa dengan strategi P1, program ditulis dari scratch, ya biasanya kalau belajar kan gitu. P2, kita pakai library ya, misalnya yang pakai machine learning, saya pakai TensorFlow, saya pakai Panda, saya pakai itu dengan library P2. P3, dengan cara kita memakai program, jadi kita panggil, ya piping dan redirection. P4, kita pakai dengan services. Jadi ini adalah di level implementasi kita punya banyak strategi. Ya. Tidak hanya semua harus diprogram dari awal. Ya. Mengenali berbagai macam strategi ini akan memudahkan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian ketika kita mengimplementasi aplikasi, kita punya banyak pertimbangan. Misalnya pertama, saya pakai, biasanya orang pakai monolitik ya. Monolitik itu program jalan di memory space sebagai satu memory space. Walaupun Anda punya function modul, tapi sebenarnya jalan bersama. Ini yang paling banyak monolitik. Nah, kemudian sekarang jadi ada monolitik, ada multi-instance. Multi-instance itu setiap unit itu berjalan sendiri-sendiri di dalam ruang memorinya terpisah. Ya, ini biasanya buat sistem besar lah, seperti Gojek, dan lain itu dia pasti seperti ini. Nah, kemudian yang sekarang tren adalah yang namanya microservices. Jadi sekarang itu orang bikin aplikasi itu jarang sekali yang monolitik, tapi microservices. Ya. Nah, solusi saya mau di coding mana nih, monolitik ataupun service oriented atau microservices. Ini semua punya pendekatan yang berbeda-beda. Bahkan menentukan pilihan aja ini menurut saya untuk skripsi sudah cukup. Tidak harus jadi barangnya. Menentukan kebutuhan Anda monolitik, SO atau microservices. Nggak mudah itu dalam kenyataannya. Ya. Memang akhirnya kalau kita ingin memaksakan dari awal sampai akhir, akhirnya kita akan sangat banyak simplifikasi, dan simplifikasi itu kurang bermanfaat di dalam pekerjaan nyata. Ya, sehingga ketika kita ingin melihat detail, ya itu tadi, hanya menentukan saya di model microservices layer, event driven microkernel atau microservice atau space based, itu pun sudah suatu tema skripsi sebetulnya. Ya. Jadi ataupun mengintegrasikan. Beberapa aplikasi diintegrasikan. Gimana sih caranya? Ini contoh berbagai macam teknologi integrasi dari tahun 80-an sampai sekarang ya. Sekarang yang tetapkan GraphQL dengan gRPC. 2010 adalah REST. Ya. Kita pakai teknologi yang mana dan bagaimana membuatnya? Hanya integrasinya. Integrasi itu bukan hanya, bisa 2-3 tahun baru selesai kalau real work-nya ya. Tapi mengetahui teknologinya, misalnya saya mau pakai WSO2,
Kraken, Conf, atau TIC-I, Zato. Itu adalah teknologi-teknologi yang sering harus dipilih. Artinya apa? Melakukan komparasi berbagai macam teknologi yang dipakai integrasi, itu sudah menjadi suatu tema skripsi yang saya pikir sudah cukup untuk anak S1. Ya. Kemudian pendukung integrasi. Jadi mahasiswa S1 saya pernah ada yang, oke lah lu bikin metadata management deh. Istilahnya simplified metadata management, tapi itu memang dipakai ya. Atau membuat service directory, ya. Atau mengimplementasi SDMX protokol. Jadi kita fokus gitu. Jadi tapi sampai level pembuatannya bukan hanya sekedar untuk skripsi, tapi benar-benar sesuai dengan real kebutuhannya. Jadi akan banyak belajar. Atau ETL, ya, pernah dengar ETL? ETL itu adalah kalau kita punya banyak database, kita harus transfer dari satu database ke database yang lainnya. Namanya extract, transform, and load. Ya. Nah ini juga suatu tema yang sangat baik untuk mahasiswa S1, apakah membuat ETL atau membuat suatu proses transformasi dengan ETL yang available, atau bagaimana saya memilih ETL yang banyak. Itu tema skripsi yang menurut saya saat ini sangat demand-nya tinggi. Anda sekarang kan rame-rame data science itu hanya di ujung. Nanti saya sampai. Di belakangnya itu banyak hal ya. Nah, kemudian testing. Ini jarang sekali juga skripsi melakukan testing ya. Membahas tentang testing, padahal testing itu metodenya banyak sekali. Ya. Ada verification, validation, software quality assurance. Kemudian mau evaluasi kinerja, evaluasi keamanan, usabilitas. Teknologinya banyak. Kenapa tidak ada skripsi yang membahas testing suatu aplikasi atau sistem? Tapi bahaslah dengan benar. Oh, saya pakai teknologi ini, saya pakai tools ini, saya hasil ini. Oh, ternyata begini. Nah, itu sangat cukup buat mahasiswa skripsi. Ini apalagi kalau sampai formal code review ini S2, S3 lah levelnya ya. Walaupun hanya testing. Ya. Nah, kemudian deployment. Deployment itu program sudah jadi, diinstal. Emang ada masalahnya? Banget. Ya, nggak gampang ya. Kalau dulu orang kira, oh gue udah jadi nih code-nya, udah kasih tolong dong install. Sehingga sekarang ada yang namanya DevOps, CI/CD pipelines, continuous integration, continuous development. Metodenya banyak, caranya banyak. Mengubah dari orang tidak DevOps menjadi DevOps itu masalah beda. Ini pengalaman saya di lapangan. Nah, ini juga bisa menjadi masalah deployment, itu bisa menjadi masalah skripsi ya sebenarnya. Kemudian MLOps ya. Kalau saya menemukan deployment untuk machine learning, beda lagi tuh cara deploynya. Ini pipelining-nya. Kemudian dokumentasi. Ini contoh beberapa karya yang pekerjaannya bukan hanya ya ada source code jadi, ada program jadi, saya dokumentasi lebih jelas. Oh, program ini koneksinya ke sub function ini, cara kerjanya kayak gini. Itu merupakan suatu skripsi yang baik bagi mahasiswa. Kenapa? Mahasiswa akan mempelajari program-program yang memang level industri. Ya. Ini contoh dokumentasi bisa juga. Ya, kalau di bidang AI, ya tadi saya sudah bicara AI itu di ujungnya. Sebelumnya adalah data engineering, tetap pengolahan data. Jadi walaupun sekarang era AI mengelola data, ETL, memilih data database yang mana, itu adalah hal yang tetap masih current, masih dibahas ya. Saya cepat saja, di sini adalah warehousing data mart, itu suatu tema. Platformnya bisa kita bahas, oh saya pakai datanya ini, itu bisa menjadi suatu tema sendiri. Dan misalnya tadi dashboard analytics itu kan di ujung. Kita harus banyak mesin-mesin ETL untuk supaya dapat data hasilnya. Ya. Ini kita bicara real world. Nah, kalau di bidang AI, Gunadarma punya banyak fasilitas. Yang pertama adalah collaboration lab di Karawaci dan di Jinam. Kemudian kita punya superkomputer di JX1 dan A100, ada 2 buah. Tentu saja untuk memakainya Anda bisa lihat di HPC Hub Gunadarma, ada cara-cara mendaftarnya. Kenapa harus ada SOP? Supaya rapi, ya. Pembimbing juga mengetahui bahwa mahasiswanya juga menggunakan. Ya. Jadi ini adalah fasilitas. Termasuk kalau yang ingin membuat dengan OpenVINO, kita juga punya fasilitas. OpenVINO itu adalah suatu flash, seperti flash disk, isinya adalah neural processor. Jadi kalau kita ingin membuat AI di robot, AI di kamera yang nggak nyambung dengan internet, maka kita bisa menggunakan OpenVINO. Kita juga punya, ya, Gunadarma punya. Jadi bisa dimanfaatkan mahasiswa. Nah, ini adalah catatan komputasi yang dimiliki kampus-kampus. Gunadarma adalah yang terbesar, kita punya 11 petaflop ya. Dikti adalah 25, tentu saja Dikti untuk seluruh kampus ya. Inilah kita bicara AI ya, saya hanya cepat saja tentang AI. Banyak sekali yang bisa digali dari AI ya.
Jadi bedanya AI dengan non AI itu adalah kemampuan dia learning salah satunya dan kemampuan dia reasoning, mencari jawaban. Ya. Orang pintar itu kan tidak hanya mengingat apa yang pernah diajarkan. Kita bisa memprediksi, menyimpulkan sesuatu yang belum pernah kita diajarkan. Ya, itu belum pernah diingat. Ya, itu salah satu kelebihan intelijen. Jadi kalau kita bahas AI itu banyak sekali teknologi kita bisa bahas ya. Contohnya pemanfaatan AI buat smart, buat mobile, buat whatever lah ya. Itu banyak. Dan ada 3 pendekatan AI yang utama. Yang pertama adalah simbolik, kedua adalah numeris seperti deep learning, neural itu adalah numeris, fuzzy logic, genetic algorithm, dan yang ketiga adalah kognitif dengan pendekatan human reasoning. Ya. Ini beda-beda ya. Ini adalah suatu tema yang bisa digali oleh para mahasiswa. Tentu saja saat ini yang dominan populer adalah pendekatan numeris, deep learning, whatever ya. Padahal sebenarnya ada pendekatan yang lain ya. Kemudian ini contoh bagaimana AI bisa dipakai, ini salah dari bimbingan saya juga untuk masalah hukum ya, untuk forensik berbasiskan AI, untuk sistem rekomendasi ya, untuk kesehatan tentu saja ya kita bisa manfaatkan. Kemudian untuk analisis konten yang banyak dibahas mahasiswa ya. Nah, yang perlu kita pahami, skripsi AI itu tidak hanya membuat sistem berbasiskan AI. Menyusun dataset untuk AI pun itu adalah suatu skripsi yang baik. Ya. Menyusun suatu dataset yang sudah dilabelkan, itu adalah tema skripsi yang baik. Jangan bilang itu hanya data. Kadang-kadang orang membuat skripsi AI itu inginnya bikin sistem berbasiskan AI. Kadang-kadang kalau kita nggak punya dataset, ya akhirnya hanya memakai algoritma yang sudah jadi, tinggal dicobakan dengan data. Justru yang menariknya adalah kita memiliki datasetnya. Jadi membuat dataset itu adalah hal yang menarik. Ini contoh hanya penerapan AI ya. Misalnya di GIS kita bisa bikin super resolution, kita bisa identifikasi objek. Inilah pemanfaatan AI. Tapi semua itu bersumber dari kita punya dataset tidak. Nah sayangnya minim sekali mahasiswa skripsi atau tidak ada di Indonesia yang skripsinya itu membuat dataset. Rata-rata menerapkan algoritma machine learning yang sudah ada dengan library yang sudah ada. Padahal kalau di level S1 itu sebetulnya lebih potensial menyiapkan dataset yang baik. Itu yang di levelnya sebetulnya. Nah ini contohnya ya saya. Nah sekarang bagaimana strategi kita menulis skripsi? Ya saya agak mungkin maaf kepada dosen-dosen, saya agak beda dalam hal ini dalam penulisan skripsi. Katanya saya dosen yang agak ditakuti kalau jadi pembimbing, ditakuti karena minimal kalau bimbingan sama saya ketemu itu 6 kali minimal. Jadi kalau 10-15 kali itu biasa ya. Jadi pertama fungsi karya ilmiah. Anda harus membedakan dokumentasi skripsi dengan dokumentasi proyek Anda. Jadi kalau saya biasanya membuat sistem beramai-ramai, menuliskannya setiap orang hanya di satu fase. Artinya tulisannya bisa lebih detail karena merupakan gabungan. Karena tidak mungkin seorang S1 mengerjakan dari awal sampai akhir dengan level yang detail. Maksudnya detail itu memang itu yang terjadi di dunia kerja. Karena kan kita menyiapkan Anda untuk bekerja. Ya. Artinya itu tadi ya, tulisan ilmiah itu fungsinya preservasi buah pikiran, bisa dibaca seluas mungkin, memungkinkan orang mengulangi. Jadi sering terjadi skripsi itu seperti dokumen project. Artinya, oh ini analisis, ini requirement, ini implementasi uji coba. Kalau menurut saya itu design engineering proses documentation. Tapi kalau scientific method, ada yang dikaji pada proses tersebut. Nah, jadi biasanya mengerjakannya bisa beramai-ramai, yang dituliskannya adalah scientific method. Ini yang dipisahkan. Ya. Jadi ini adalah model project, saya hanya kasih contoh, namanya model project riset itu macam-macam ya, ada lab project, questionnaire project, data analysis project, dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana pengerjaan skripsi strateginya? Pertama, kalau mahasiswa bimbingan saya, yang saya tanya bukan mau buat apa. Tapi yang saya tanya, mau maju sidang kapan? Ya, biasanya mahasiswa kalau ditanya mau maju sidang, jawabannya secepatnya. Oh, kalau gitu besok ya. Jadi kalau saya tanya maju sidang, itu harinya kapan, tanggalnya berapa. Kenapa? Kita hanya bisa merencanakan kalau Anda tahu kapan Anda komit selesai. Ya, setelah Anda tahu maju sidang, terapkan project management. Artinya semua terencana. Kalau saya bimbingan selalu pada hari terjadwal. Kalau saya
Saya tidak mau, oh ketemu aja saya kalau saya lagi sempat. Kalau saya selalu tentukan waktu, saya hanya bisa hari Sabtu. Selain dari itu saya nggak bisa. Kenapa? Dosen pembimbing punya jadwal, Anda juga punya kegiatan. Kalau kita sepakat pada suatu hari yang sama, itu akan lebih mudah. Ya. Jadi kemudian ketika Anda berkelompok, kalau saya pribadi, saya lebih suka melakukan bimbingan secara bersama-sama. Semuanya ketemu di hadapan saya. Kenapa? Yang malas akan diomelin oleh teman-temannya, biasanya gitu. Yang agak lola akan diomelin teman-temannya. Atau teman-temannya bisa membantu mengajari teman-teman. Jadi peer learning itu efektif. Ya. Kemudian yang ketiga, mungkin yang agak berbeda adalah, saya tidak menyarankan mahasiswa memilih tema sendiri. Karena biasanya overkill. Atau biasanya ada skripsi yang udah jadi. Itu yang dihindari ya mahasiswa. Nah, artinya kalau saya sendiri adalah saya akan menentukan tema sesuai dengan KKMI level 6. Kemudian bekerjalah secara kelompok, peer learning, untuk mengerjakan sistemnya. Jadi sistemnya, kalau misalnya kita membuat sistem, sistemnya dibuat secara berkelompok, tetapi penulisannya fokus pada satu fase. Misalnya, oh saya membuat sesuatu A, 6 orang nih yang buat. Ya, kayak dulu ada mahasiswa sampai ke Bali bikin sesuatu, tapi penulisannya masing-masing tergantung bagian apa. Ada yang menulis tentang hanya testingnya, ada yang requirement-nya. Kenapa? Supaya detail analisisnya. Ya. Nah, untuk domain knowledge, masalah tentang apa, sebaiknya dilakukan secara bersama-sama. Misalnya Anda menulis sistem atau melakukan kajian sistem terkait tukang tambal ban. Ya, lebih mudah bersama-sama itu ya. Nah, kemudian untuk penguasaan alat bantu teknis dilakukan secara pelatihan. Gunakan perangkat bantu yang tepat. Ya, kalau saya selalu menggunakan open source. Kenapa? Mahasiswa nggak ada yang beli lisensi. Saya nggak mau hasil karya ilmiah dibuat dengan cara melanggar karya ilmiah orang lain. Ya, nggak baik kata orang, ntar ketule. Ya. Kemudian mahasiswa, bagaimana urutan menulis skripsi? Nah, saya agak beda mungkin dengan dosen pembimbing lain. Saya tidak mulai dari bab 1. Saya tidak mulai dari bab 2. Ya. Karena apa? Karena saya yang memberikan temanya. Saya sudah punya formulir deskripsi topik. Anda dapat formulir, Anda pelajari hal yang penting, Anda langsung mengerjakan isinya. Isinya 345 atau 34. Setelah itu baru mundur teori apa yang mendukung. Dan bab 1, bab 6. Kenapa? Biasanya kalau bab 1-nya lama, akhirnya isinya sendiri malah kesenggolnya sedikit. Lebih baik isinya dalam. Ya. Jadi kalau saya pribadi, saya memakai urutan seperti ini. Ya. Supaya apa yang dikerjakan dan ditulis itu kedalamannya terkontrol terlebih dahulu dan pernik-perniknya menyusul setelah itu. Karena saya akan memulai dengan deskripsi. Ya. Mengapa mulai dengan deskripsi? 1, saya lihat di internet banyak sekali iklan jasa pembuatan program aplikasi untuk tugas TA dan skripsi. Ya, biasanya mahasiswa pakai proposal itu karena sudah punya skripsi lengkap dengan programnya. Maaf saja ya, bukan suzon ya, banyak seperti itu. Kedua, di luar negeri pun ketika saya membimbing untuk level bachelor, kami para dosen yang menyiapkan deskripsi project. Dan deskripsi project itu 1, berasal dari penelitian mahasiswa S3 sebagai payung penelitian. Kedua, apabila dosen kita punya hibah, dibagi-bagi sebagai deskripsi skripsi. Ketiga adalah proyek kerjasama. Kami punya proyek kerjasama dengan ini, kita bagi-bagi. Kemudian, ataupun pusat studi. Artinya biasanya di level bachelor itu dia diberikan pilihan tema-tema. Bukan mereka mengajukan proposal. Ya, tentu saja ini dosen pembimbing ataupun prodi jadi pekerjaan tambahan ya, tapi akan memberikan hasil yang bisa bermanfaat bagi semua. Ya, jadi ini yang saya sarankan untuk sumber tema. Nah, isinya apa sih biasanya kalau deskripsi skripsi? Isinya seperti ini: batas waktu, tema penelitian berapa lama, deskripsi singkat, ruang lingkupnya apa, kita sebagai dosen yang menentukan, titik fokusnya apa, landasan teori yang harus dibaca apa dulu, perangkat bantu apa dulu, sumber data apa, referensi dan pendanaan. Siapa tahu ada pendanaan, siapa tahu enggak. Macam-macam ya. Kalau enggak ya udah pendanaan mandiri dosen sendiri. Mahasiswa sendiri ya. Atau misalnya pendanaan seperti mahasiswa saya yang ke Bali, oke, di Balinya saya yang cover ya, tiketnya Anda bayar sendiri. Di Bali 5 hari penginapan saya yang cover gitu. Bukan saya ya, lembaganya. Tiket Anda bayar sendiri. Nah, ini kan di sini ini namanya deskripsi tema skripsi. Ini kalau di luar negeri normal lah ya kita. Jadi kalau kita ke kampus tuh ada banyak tempelan tawaran-tawaran proyek seperti ini. Nah, jadi contohnya misalnya buat tema yang tadi ya, yang proyek kerjasama, misalnya Gunadarma bekerja sama mengerjakan berbagai macam proyek. Ini juga saya, misalnya yang biodiversity itu mahasiswa skripsi saya,
BKN mungkin ada beberapa mahasiswa skripsi CS1 Kementerian Kesehatan. Jadi biasanya dari proyek-proyek kerjasama inilah yang kita tuangkan menjadi tenaga bantuan mahasiswa untuk mengerjakan sebagai skripsi dia. Ya. Nah, kenapa? Akhirnya jadi kepake. Dan banyak hal yang dipelajari. Ini contohnya sistem yang kami gunakan kembangkan di SIASN ya, sangat kompleks sekali lah ya. Udah seperti corporate level lah. Ya. Banyak yang bisa dipelajari mahasiswa. Ya. SSO single sign on untuk 6 juta user bagaimana ya. Q RabbitMQ bagaimana. Artinya ketika kita bagian dari proyek pekerjaan nyata itu biasanya kompleks dan itu bisa dibagi-bagi menjadi pekerjaan. Misalnya infrastrukturnya aja cukup tricky lah ya. Atau misalnya ini yang sedang ongoing dengan Kementerian Luar Negeri dengan AI, Treaty Monitoring System, bagaimana pemerintah Indonesia bisa memonitor kerjasama dengan negara-negara lain. Dan kira-kira dengan negara lain itu kita harusnya kerjasama apa lagi sih? Ini struktur sistemnya, ini ada beberapa mahasiswa terlibat lah ya. Jadi kalau skripsi yang temanya itu bersumber dari hal seperti ini, maka hasil skripsinya itu akan bisa menjadi portfolio yang baik bagi mahasiswa tersebut dan itu akan penting bagi karirnya dia. Jadi skripsi itu bukan hanya saya selesai dapat SKS, tapi akan penting bagi portfolio Anda semua. Ya. Nah, jadi tadi saya jelaskan bagaimana cara mengerjakan skripsi. Kalau saya mahasiswa yang pertama kali ketemu saya tidak minta temanya. Yang saya minta adalah kapan Anda selesai. Setelah kapan Anda selesai, terus saya minta formulir ini ditulis. Rencana kerja. Ini adalah kontrak ya, kontrak kerja saya dengan Anda. Anda yang nulis sendiri ya, Anda yang janjiin. Kasarnya kan gitu ya. Ini kerjanya seperti ini. Ya. Jadi misalnya ini saya tulis skripsi 3 bulan. Ya. Nah yang bisa menentukan selesai itu Anda. Anda jangan jawab selesainya kapan. Ya kalau udah siap Pak. Ya jangan deh. Ya. Jadi tentukan. Ya, ini manajemen proyek skripsi itu penting sekali. Kalau bisa lakukan seminar kecil untuk presentasi kecil ya. Nah, kemudian untuk strategi penulisan, dalam menulis dokumen itu ada yang namanya komposisi dan typesetting. Komposisi itu mengarang, typesetting itu mengatur letak. Sebaiknya gunakan alat bantu yang memudahkan. Kita hanya berpikir komposisi. Ya. Nah, dalam mengarang ada cara namanya sequential, kita urutan bab 1, bab kedua, atau teknik namanya bricolase. Ya. Bricolase itu kayak kita bikin puzzle. Udah, tulis aja dulu. Ya. Nah, jadi kalau saya biasanya saya pakai Lix. Ya, saya ngetik pakai Lix, saya nggak mau mikir-mikir typesetting. Kemudian saya akan mulai dengan struktur dokumen, karena saya akan bisa lihat di outline penulisannya. Ya. Kalau saya punya, udah ketik aja, ntar kalau belum jadi, ya kasih di Lix note-nya. Kita lihat lah, kita bisa lihat. Nah, ini strategi penulisan yang biasa saya lakukan, tulis aja strukturnya. Kadang-kadang mahasiswa, bab 1 dulu Pak, bab 2, nggak usah, tulis aja bab 1 sampai bab 5, strukturnya kayak apa. Kan jadi edit ini. Nanti tinggal dilengkapi. Nah, jadi kita bisa lihat nih dari kanannya nih struktur dokumennya kayak apa sih? Ya, di kanan ini ya, kita bisa lihat nih kanan. Nah, terus pakai tools yang benar. Ya. Saran saya kita sebagai mahasiswa ilmiah jangan gunakan program bajakan. Saya nggak pernah pakai MATLAB karena saya nggak mau bayar lisensi MATLAB. Saya pakai Skylab. Ya. Saya pakai Lix. Saya nggak punya Microsoft Office, nggak bayar lisensinya. Ya. Dan lagi pakai Lix lebih gampang lah. Ya. Saya statistik, saya nggak pakai SPSS, saya pakai R karena free. Artinya apa? Cobalah kita menjaga etika ketika kita bekerja dalam karya ilmiah. Ya. Nah, kalau Anda sudah menguasai tools-tools ini, akhirnya pekerjaannya lebih mudah. Oh, mengetik dengan Lix lebih mudah kok, nggak kayak Word ya. Sorry ya, atau word processor lah ya. Apapun word processor itu. Ya. Contoh, ini ada beberapa permasalahan tata letak yang mungkin kita harus lihat ya. Kita sering sekali kesalahan 1.1 misalnya. Ini contoh di sini ya, saya lihat. Atau di bawah 1.1 kita ini masuk spasinya. Padahal secara internasional perlu masuknya kalau yang tertarik. Ini harus di bawah, berikutnya baru masuk. Nah, kalau kita pakai alat bantu yang manual, kita akan capek. Karena apa? Antara judul ini dengan ini, spasinya ini harus agak besar. Ya. Nah, atau misalnya referensi nomor. Ini harus cocok. Nah, kalau kita manual, PR kita. Atau spasi ini ketika gambar di tengah, harus di tengah. Nah, ini yang namanya typesetting. Jadi kalau kita pakai software yang tidak mendukung ini, kita akan manual. Kemudian
Misalnya ini ukuran font. Ya, kalau kita latar belakang, ini section, subsection, ini fontnya harus kecil-kecil. Nah, kalau kita manual, capek kita. Ini kalau pakai Lix dia otomatis. Ataupun spasi ya, spasi antara itemize itu beda. Ya. Jadi kita pakai alat bantu yang membantu lah ya. Namanya juga alat bantu ya. Jadi membantu kita ini bisa dilakukan secara otomatis. Nah, sekarang kalau saya berpatokan kapan kita pakai itemize dengan enumerate ada patokannya. Kalau saya pakai bullet itu adalah itemize apabila item tersebut tidak perlu berurutan. Saya akan pakai 1, 2, 3, 4 apabila dia itu berurutan atau saya akan referensikan. Jadi misalnya pada poin nomor 2 di atas, nah baru saya pakai itu. Tapi kalau ini tidak berurutan ya saya enggak. Jadi misalnya yang dilakukan setiap hari adalah 1 titik bangun tidur, 2 menggosok gigi. Nah, itu berurutan kan? Nah, baru pakai itu. Tapi kalau tidak berurutan maka kita pakai itemize ya. Jadi tidak semuanya bullet, tidak semuanya angka. Nah, tentu saja ketika kita melakukan tata letak ada istilahnya orphan atau widow. Kita harus perhatikan supaya tata letaknya bagus. Tapi kalau kita pakai Lix itu otomatis diatur lah ya. Kalau pakai word processor kita harus manual nih mengatur orphan dan widow-nya. Nah, kemudian literatur mungkin saya agak berbeda dengan yang tadi dijelaskan Bu Lintang. Satu, literatur itu gunanya atau daftar pustaka itu gunanya adalah memberitahukan bahwa ini bukan pikiran saya, ini pikiran orang lain. Kedua, dia juga punya fungsi memberikan otoritas hasil Anda. Ini loh, saya sudah mengacu hal yang terpercaya. Ya, juga menunjukkan pemahaman. Tapi sebetulnya tidak menunjukkan berapa bobot tulisan Anda. Ya, sebetulnya, ya. Mau Anda pakai literaturnya canggih, cuma tulisan Anda sampah, ya sampah. Nah, kalau saya tidak harus dari jurnal. Kenapa? Banyak literatur itu tidak berbentuk jurnal. Technical report, saya sering pakai technical report. Aturan, kebijakan, SOP perusahaan. Ya, kalau kita bikin sistem informasi kan kita ngacunya ke SOP perusahaan. Kan bukan jurnal. Ya. Nah, misalnya jurnal itu bisa mungkin kalau kaitannya dengan literatur teori. Intinya, kita harus membuat daftar pustaka kalau itu bersumber dari pikiran orang lain. Mau SOP, mau minute of meeting, itu kita harus berikan. Itulah cara kita beretika dalam menulis skripsi. Ya. Nah, jadi ini contoh namanya berbagai format bibliografi, semuanya benar, yang penting mana yang diminta oleh prodi, itu yang kita pilih. Ya. Ada yang kalau IEEE itu pakai 1, 2, ada yang pakai apa, macam-macam. Ya, jadi kalau bibliografi atau pustaka itu tidak ada yang benar, tapi yang penting konsisten dan sesuai dengan aturan. Ya. Nah, tentu saja kalau Anda pakai BibTeX itu akan lebih mudah ya. Kita hanya ubah satu, berubah semua. Ya, kalau kita manual ya harus berubah manual satu-satu. Jadi itu tadi pentingnya kita pakai alat bantu, kita akan mempermudah kerja kita. Ya. Makanya kalau mahasiswa saya minggu pertama kuasai dulu pakai Lix dan Jamret. Ketemu saya lagi setelah itu. Baru saya kasih temanya. Ya. Kenapa kalau nggak punya alat bantunya ntar susah. Ya. Jadi akhir kata, mudah-mudahan tidak kelewatan saya. Terima kasih. Dan saya yakin kalian yang mau skripsi ini semangatnya tinggi. Lakukan skripsi ini bukan hanya sekedar memenuhi SKS, tapi gunakan itu sebagai modal Anda untuk karir Anda masa depan. Entah buat bekerja, entah buat jadi pejabat, entah buat mencari beasiswa. Ya, kalau Anda memiliki skripsi yang baik, kebetulan saya tim beasiswa Jerman dan beberapa negara, biasanya kita akan lihat juga pernah menulis skripsi apa. Cocok nggak dengan yang kita tuju. Ya, saran saya membuat skripsi, salah satu pertanyaan yang penting Anda harus jawab adalah peran skripsi itu bagi Anda sendiri apa. Kedua, kapan Anda ingin maju. Tentukan itu terlebih dahulu, baru the rest mengikuti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Dr. Renat Imade Wiryana untuk penjelasannya mengenai gambaran umum metode dan tema-tema skripsi yang terbaru. Tadi ya, adik-adik mahasiswa harus tahu dulu nih apa sih perannya skripsi gitu ya untuk kalian. Tadi udah dijelaskan sangat detail gitu ya, peran skripsi itu buat karir seperti apa, dijelaskan juga sebenarnya leveling kalau di skripsi itu seperti apa juga gitu ya. Kemudian tadi juga ya ditanya ini, kira-kira kapan nih mau menyelesaikan skripsinya gitu, supaya sudah benar-benar ketahuan nih, oh mau selesainya kira-kira dari SK-nya keluar berapa bulan ya gitu. Jadi kalian harus benar-benar
menyesuaikan nih dengan target kalian. Jangan sampai kalau nggak ada target, nggak tahu kapan, kayak tadi ya, misalnya cepatnya itu berapa gitu ya. Oke, seperti itu. Baik, kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu di sini ada testimoni dan tips and trick dari mahasiswa alumni Prodi Teknik Informatika dari angkatan 2017 yang pastinya sudah lulus melalui jalur skripsi. Yang pertama di sini